Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah kejadian yang dialami oleh Rumeng dan Hongyi, akhirnya Rumeng pun dibawa ke rumah sakit. Akan tetapi sepertinya Rumeng terkena amnesia kembali. Dia tidak mengetahui siapa itu Hongyi, dan Hongyi mengatakan bahwa dirinya adalah suami dari Rumeng. Akan tetapi Rumeng sedikit tidak percaya karena sekarang dia merasa menjadi Gumeng yang masih sekolah. Walaupun begitu, Hongyi tidak menyerah. Dia terus meyakinkan Rumeng. Akhirnya Hongyi pun berhasil meyakinkan Rumeng bahwa dia adalah istri Hongyi. Akan tetapi identitas Rumeng sekarang menjadi Gumeng kembali, namun masih dalam keadaan amnesia. Jadi sekarang Rumeng menjadi Gumeng. Gumeng sendiri tidak mengerti akan dirinya sendiri. Dia tidak mengingat sama sekali tentang Hongyi. Akan tetapi dia heran kenapa dia tidak ingat Hongyi ada nama Hongyi ditulis di dadanya. Saat Gumeng sedang merenung, Hongyi pun datang ke kamar Gumeng. Dia meyakinkan Gumeng bahwa mereka suami istri dan harus tidur satu kamar. Namun Gumeng tidak mau tidur satu kamar dengan Hongyi karena dia masih ragu akan keyakinan dirinya adalah istri Hongyi. Akan tetapi Hongyi tidak menyerah begitu saja dan akhirnya dia berhasil meyakinkan Gumeng untuk tidur satu kamar. Sebelum tidur, Gumeng pun berkata kepada Hongyi bahwa dia sangat merindukan ayahnya. Mendengar keinginan Gumeng, ada sedikit kekhawatiran dan kebingungan pada diri Hongyi. Namun tak lama kemudian Gumeng pun meminta Hongyi untuk mengajaknya jalan-jalan di keesokan harinya, dan Hongyi pun mengiyakan. Dan di keesokan harinya, di pagi hari itu pun Hongyi mengajak Gumeng berjalan-jalan. Dia mengajak Gumeng berkeliling kota. Namun saat mereka sedang jalan-jalan, ternyata ada yang melihat Gumeng dan mengenalinya, yaitu mantan pelayannya Gumeng yang selamat dari kejadian beberapa tahun yang lalu. Pelayan tersebut pun terus mengikuti Gumeng dengan Hongyi. Sepertinya dia ingin bertemu langsung dengan Gumeng. Dia tidak mengetahui bahwa Gumeng amnesia. Saat pelayan tersebut berencana untuk langsung menemui Gumeng, ternyata Hongyi dengan ajudannya sudah mengetahui bahwa mereka sedang dibuntuti oleh seseorang. Dan ternyata benar, akhirnya Hongyi pun bertemu langsung dengan pelayan Gumeng. Akhirnya pelayan tersebut pun diamankan oleh Hongyi. Jadi Gumeng pun tidak tahu bahwa sebenarnya Hongyi telah bertemu dengan mantan pelayannya dulu. Setibanya di rumah, Hongyi pun menginterogasi Dong atau pelayannya Gumeng. Dia menanyakan siapa yang menyuruh Dong untuk mengikuti Gumeng dengan Hongyi. Dong pun menjawab tidak ada yang menyuruhnya untuk mengikuti mereka. Bahkan Dong pun berkata bahwa dia tidak bisa melupakan kejadian beberapa tahun lalu di mana dia melihat Hongyi meledakkan kediamannya Gumeng. Jadi dalam ingatan Dong bahwa Hongyi lah sebagai pembunuh keluarganya Gumeng. Dari keterangannya Dong, Hongyi pun jadi berpikir sebenarnya ada yang tidak beres dari kejadian beberapa tahun lalu di mana terjadi peledakan di rumahnya Gumeng. Setelah mendengarkan penjelasan dari Dong, Hongyi pun dan ajudannya berdiskusi. Berarti selama ini apa yang terjadi di keluarga Gu adalah rencana seseorang yang jahat kepada mereka. Dikarenakan Dong adalah saksi kunci dari kejadian tersebut, akhirnya Hongyi menyuruh ajudannya untuk melindungi Dong. Di pagi hari pun Hongyi mendapatkan kabar dari ajudannya bahwa telah ditemukan orang dengan ciri-ciri yang waktu itu dilihat oleh Dong sedang meledakkan kediamannya Gumeng. Hongyi pun mengamati gambar yang diberikan oleh ajudannya dari ciri-ciri yang didapatkannya dari keterangannya Dong.
Tak disangka ternyata di tempat Dong disembunyikan untuk dilindungi oleh Hongyi, ternyata ada penyusup masuk ke kamarnya Dong, berpura-pura sebagai pelayan. Saat Dong membuka pintu dan melihat wajahnya, Dong sangat terkejut. Dia pernah melihat wajah tersebut di kediamannya Gumeng. Ternyata dia adalah Ji Chen. Tak disangka apa yang dilakukan Ji Chen, dia malah menghabisi Dong. Setelah apa yang dilakukannya, Ji Chen pun menemui Gumeng. Dia mengatakan bahwa Dong sudah ada. Sepertinya ini adalah jebakan untuk Hongyi, agar Hongyi dituduh sebagai pembunuhnya Dong. Akan tetapi ketika Hongyi mendengar kabar bahwa Dong ada yang membunuh, dia pun langsung gerak cepat membereskan semuanya. Sampai pada saat Gumeng datang dan menanyakan Dong, semuanya sudah beres kembali. Saat Gumeng bertanya kepada Hongyi tentang keberadaannya Dong, Hongyi pun dapat meyakinkan Gumeng, walaupun ada sedikit ragu dalam hati Gumeng. Setelah apa yang terjadi kepada Dong, akhirnya Hongyi dan ajudannya melihat kembali lukisan yang mereka dapatkan. Dan Hongyi pun tahu bahwa orang tersebut yang memiliki ciri-ciri cincin spesial itu adalah Ji Chen. Dari sana Hongyi pun menyimpulkan bahwa yang telah membunuh Dong adalah Ji Chen juga. Dan akhirnya Hongyi pun memerintahkan untuk mencari Ji Chen dan menangkapnya. Ternyata sebenarnya Gumeng tidak begitu percaya kepada apa yang dikatakan Hongyi. Dia pun masih penasaran dengan apa yang ada di ruangan tersebut. Dia masih tetap yakini bahwa Dong ada di dalam lemari di ruangan tersebut. Dia pun kembali ke ruangan itu dan ternyata ketika dia buka memang sudah tidak ada Dong di sana. Dari apa yang dilihatnya sendiri, dia pun percaya apa yang dikatakan Hongyi bahwa Dong tidak ada. Pada saat itu pun Hongyi datang dan memberikan surat kepada Gumeng. Katanya surat tersebut dari ayahnya Gumeng. Padahal surat tersebut ditulis sendiri oleh Hongyi. Dia melakukan ini agar Gumeng tidak selalu merasa cemas kepada Dong dan ayahnya. Ternyata benar, setelah mendapatkan surat tersebut, Gumeng merasa sangat senang. Sampai akhirnya dia berkata kepada Hongyi, nanti malam dia menunggu Hongyi di kamarnya. Saat malam tiba, Hongyi pun pergi ke kamarnya sesuai undangan dari Gumeng. Ternyata apa yang dilakukan oleh Gumeng, Gumeng melakukan peran dan bercerita tentang Hongyi dan dirinya. Melihat apa yang dilakukan oleh Gumeng, Hongyi pun begitu bahagia. Sampai akhirnya Gumeng pun menyatakan perasaan cintanya kepada Hongyi dan juga dia memanggil Hongyi sebagai suaminya. Begitu senangnya Hongyi mendengar Gumeng memanggilnya suami. Hongyi pun mengungkapkan perasaannya kepada Gumeng. Dia mencium Gumeng. Apakah kebahagiaan mereka akan tetap bertahan? Ditunggu ya kelanjutannya.